Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Metasa. Saya adalah mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019 102303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian mengenai fear of missing out yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester untuk psikologi deteksi dini. Sebelum itu, mari kita bahas kajian literaturnya terlebih dahulu. Wortham 2011 mengungkapkan FOMO adalah sumber perasaan yang negatif atau bisa disebut juga dengan perasaan depresi dikarenakan dapat membuat lemah perasaan seseorang yang telah membuat keputusan terbaik dalam dirinya. Selain itu, Tarkel berpendapat bahwa seseorang yang terpaku pada teknologi selalu mengusahakan untuk tetap terhubung yang menjadikan terganggunya pengalaman sosial pada seseorang. Fear of missing out atau disebut juga dengan FOMO adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki ketakutan akan kehilangan momen atau ketinggalan momen. Jadi, dapat disimpulkan, FOMO bisa dianggap sebagai sifat dalam hal-hal karakteristik individu yang relatif stabil dan sebagai ketakutan umum seseorang kehilangan sesuatu. Ketergantungan terhubung, berbagi dan memiliki pengalaman yang dirasa bermanfaat pada orang lain telah meningkat pesat karena aksesibilitas permanen media sosial melalui perangkat seluler. Selanjutnya, kita akan beralih pada aspek fear of missing out. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan Frizibliski, Murayama, Delhan, dan Galdwell, 2013 terdapat beberapa aspek fear of missing out, yaitu yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari individu. Jadi untuk aspek pertama ini akan lebih mengacu kepada keadaan keadaan emosional yang timbul pada seseorang yang merasa terancam, cemas ketika sedang terhubung atau tidak dengan suatu kejadian, pengalaman atau percakapan dengan orang lain, lalu selalu mencek media sosial. Yang kedua, ada ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain. Untuk aspek kedua ini biasanya akan ditandai dengan kegiatan selalu menyaksikan hal yang dibagikan oleh orang lain secara online agar tetap merasa bagian dari orang tersebut. Yang ketiga, ada keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. Jadi untuk aspek ketiga ini biasanya seorang individu akan merasakan perasaan yang tidak menyenangkan seperti cemas atau gelisah ketika dirinya tidak terhubung dengan suatu kejadian, berbagi pengalaman ataupun melakukan percakapan dengan orang lain melalui media internet yang ia punya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya FOMO pada seorang individu yang dapat dilihat dari yang pertama, ada usia dan gender survey yang dilakukan JWT 2012 menemukan bahwa laki-laki dari Amerika lebih mengalami FOMO melalui media sosial. Jadi dalam faktor pertama ini terkait dengan adanya rasa kehilangan yang muncul ketika teman-temannya melakukan aktivitas tanpa dirinya. Yang kedua, penggunaan media sosial McMahon dan Postpil dalam 2015 mengungkapkan saat ini generasi memiliki fokus interaksi sosial dan koneksi antar satu sama lain terjadi di media sosial. Yang ketiga, ada rendahnya kepuasan dan kebutuhan psikologi terhadap kompetensi otonomi dan hubungan dengan orang lain. Nah, dalam faktor ini biasanya orang-orang dengan rendahnya kepuasan akan kebutuhan psikologi terhadap kompetensi, otonomi, dan hubungan dengan orang lain akan mempunyai level FOMO yang lebih tinggi. Yang keempat, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Yang keempat, realitas ini merupakan sebuah kedekatan atau keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, biasanya bersangkut dengan kebutuhan seseorang untuk merasakan perasaan terhubung, dan kebersamaan dengan orang lain. Berikutnya kita akan memasuki ke pembahasan penelitian. Nah, pada pembahasan ini akan ada 6 bahasan, yaitu yang pertama metode penelitian, yang kedua instrumen dan item, yang ketiga banyak responden, yang keempat hasil data kategori fear of missing out, yang kelima hasil data per aspek, yang keenam kesimpulan dan saran.
Memasuki metode penelitian, dalam penggunaan metode asesmen peneliti menggunakan metode kuesioner. Teknik kuesioner ini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara menyebar angket atau juga disebut dengan kuesioner. Kuesioner memiliki dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Pada kesempatan kali ini, peneliti membuat kuesioner dengan jenis tertutup dengan menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini, instrumen yang saya gunakan mempunyai tiga aspek. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen dari individu dengan nomor item 128. Aspek kedua, yaitu ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain dengan nomor item 4, 5, 7, dan 10. Dan aspek terakhir yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan dengan nomor item 3, 6, 9. Dari tabel 1 yang ada di atas, yang terdapat di proposal, dan diagram yang di sini dapat disimpulkan karakteristik dari responden dalam penelitian ini mahasiswa atau mahasiswi mulai semester 1 sampai dengan semester 10. Adapun responden berasal dari dalam hingga luar Pulau Jawa. Selain itu dapat diketahui dari diagram ini bahwa jumlah responden laki-laki adalah 9 dan responden dengan kelamin perempuan berjumlah 21 orang. Selanjutnya, pada diagram di samping dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30 responden berada di kategori rendah, 56,7% responden berada di kategori sedang, dan 13,3% berada di kategori tinggi. Dalam perhitungan per aspek, satu dari hasil penelitian dari aspek pertama yaitu ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari individu dapat disimpulkan bahwa frekuensi dari kategori rendah adalah 14, sedang adalah 12, dan tinggi adalah 4. Dari hasil kategori frekuensi terbanyak berada pada kategori rendah dengan 14 frekuensi dengan jumlah 46,7%, yang berarti para responden dalam aspek rendah ini rendah dalam ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari individu. Yang kedua, dalam perhitungan aspek yang kedua ini, yaitu ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain, dapat dilihat bahwa kategori rendah adalah 15 frekuensi dengan jumlah 50%, pada kategori sedang memiliki 14 frekuensi dengan jumlah 4,7%, dan ada pula kategori tinggi, yaitu sebanyak satu frekuensi dengan jumlah 3,3%. Dari frekuensi dan persen di atas dapat disimpulkan bahwa kategori dengan frekuensi dan persen terbanyak berada pada kategori rendah. Pada aspek ketiga, terdapat kategori rendah memiliki 9 frekuensi dengan jumlah 29%, untuk kategori sedang memiliki 17 frekuensi dengan jumlah 54,8%, pada kategori tinggi memiliki 4 frekuensi dengan jumlah 12,9%. Pada aspek ini dapat dilihat responden memiliki tingkat tertinggi pada FOMO sedang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat fear of missing out dengan kategori sedang pada responden yang telah mengisi kuesioner yang telah saya bagikan. Saran saya untuk membaca maupun responden, cobalah untuk berlatih mindfulness, coba untuk fokus kepada diri sendiri, sadari bahwa semua orang memiliki kehidupan masing-masing, dan cobalah bersyukur atas apa yang kamu punya. Dan itulah hasil presentasi yang telah saya lakukan dari penelitian fear of missing out. Salah kata atau kekurangan kata saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.